Perkenalkan, nama saya Nathan Gali Wicaksono dan dengan nomor induk mahasiswa 531221047, program studi teknik elektro kelas Sabtu siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor sebagai tugas besar. Nah, kapasitor dari sejarahnya, model kapasitor pertama diciptakan di Belanda, tepatnya kota Leiden pada abad ke-18 oleh para eksperimentalis fisika. Karenanya alat ini dinamakan Leidener. Leidener adalah wadah yang dibuat untuk menyimpan muatan listrik yang pada prinsipnya berupa wadah seperti botol, namun berlapis logam atau konduktor yang diisi bahan isolator atau dielektrik, misalnya air, dan padanya dimasukkan sebuah batang logam yang bersifat konduktor sehingga diperoleh lapisan konduktor dielektrik konduktor. Prinsip inilah yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Ini untuk gambar kapasitornya. Fungsi kapasitor misalnya sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba, yang mungkin mirip seperti baterai singkat. Hal ini karena adanya arus transien pada kapasitor. Pada alat penerima radio, kapasitor bersama komponen elektronika lain dapat digunakan sebagai tapis atau penyaring frekuensi dan filter gelombang. Sebagai komponen pada sirkuit penyerah arus atau tegangan AC menjadi DC atau disebut dengan penghalus ria. Kapasitor juga dapat digunakan sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera. Untuk cara kerja kapasitor, struktur prinsipnya terdiri dari dua buah pelat konduktor yang berlawanan muatan. Masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas. Konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat isolator sejauh D. Zat inilah yang nantinya akan merangkap atau menampung elektron-elektron bebas. Muatan berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah 0. Hal ini disebabkan jumlah muatan negatif dan positif sama besar. Bahan dielektrik adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator, namun jika ada medan listrik yang melewatinya, maka terbentuk dipol-dipol listrik yang arah medan magnetnya melawan medan listrik semula. Berikut gambar dari cara kerja kapasitor. Sebelum adanya muatan pada kedua plat, bahan dielektrik memiliki dipol acak sehingga bersifat isolator. Sehingga plat bermuatan yang menghasilkan medan listrik ke arah kanan, muatan pada dielektrik terpolarisasi oleh medan listrik. Muatan positif berlawanan menuju plat negatif. Nah, akibatnya terdapat medan listrik baru pada dielektrik yang melawan medan listrik yang semula, sehingga medan listrik total menjadi 0 dan arus berhenti mengalir. Untuk jenis-jenis kapasitor, ada kapasitor pertama, kapasitor pelat untuk keping sejajar. Kapasitor paling sederhana berbentuk pelat sejajar karena berbentuk pelat dari hukum Gauss. Jumlah medan listrik dua keping logam bermuatan adalah, untuk E sama dengan muatan dibagi luas penampang kali ini ya, persatuan luas. Beda potensial kedua plat dapat dihitung dengan beda potensial A kurang beda potensial B sama dengan muatan untuk energi per dikali dielektrik itu jaraknya. Ukuran kapasitor biasanya dinyatakan dalam kapasitansi. Secara fisik, kapasitansi C adalah berapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung. Dengan rumus kapasitansi itu dengan muatan dibagi beda potensial. Yang kedua, kapasitor bola terdiri dari dua kulit bola bermuatan pusat sebagai berikut. Ini untuk ada luar yang negatif, positif, dan R1 R2 nya. Nah, untuk rumusnya ini untuk beda potensial 1 2 sama dengan muatan, banyak muatan dibagi 4pi itu dikali 1/R1 minus 1/R2, sehingga kapasitansinya adalah C sama dengan Q per beda potensial 1 2 4pi
dibagi 1/R1 min 1/R2 seperti itu. Untuk kapasitor yang ketiga, kapasitor silinder, ini berbentuk tabung. Nah, untuk rumus beda potensial dan kapasitornya seperti yang di bawah ini yang tertera pada layar. Nah, untuk rangkaian kapasitor sendiri, dalam rangkaian listrik terkapasitor mungkin dirangkaikan satu sama lain. Sebagaimana hambatan, rangkaian kapasitor dapat terklasifikasikan menjadi dua jenis konfigurasi, yakni seri dan paralel. Tapi aturannya berbeda, bahkan terbalik dengan resistor. Nah, untuk rangkaian seri kapasitor seperti ini, untuk penghitungan totalnya, 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian kapasitor paralel, nah untuk seperti gambar sampaikan, untuk penghitungannya C sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan C4. Untuk rangkaian kapasitor, pengisian kapasitor, rangkaiannya seperti itu. Pada saat saklar ditutup, I sama dengan E/R. Setelah saklar ditutup, berdasarkan Longclaw, mencari E energinya, IR plus Q itu per C. Untuk kurvanya sendiri antara pemuatan dengan arus berbanding terbalik. Ini untuk pengosongan. Nah, untuk perilaku kapasitor dalam sumber DC, jika saat awal kapasitor